Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wikon Indonesia, kembali lagi bersama saya Dimas. Pada video kali ini saya akan membahas tentang address mapping pada HMI Wikon. Nah, apa itu address mapping? Jadi address mapping ini memungkinkan kita untuk mentransfer data dari PLC 1 ke PLC 2 melalui HMI. Nah, contohnya ketika pada satu HMI Wikon PI 3000 series, entah itu yang 3070 IG atau 3102 itu bebas. Adanya yang PI 3000 series terhubung dengan dua PLC yang berbeda. Katakanlah si PLC 1 ini Wikon LX5 yang pakai Ethernet. Lalu yang PLC 2 kita hubungkan ke Wikon juga pakai Ethernet, tapi protokolnya Modbus. Jadi yang di sini dia Wikon ke Wikon, yang di sini dia Modbus TCP atau apapun itu nanti bebas. Yang penting di sini kita mau transfer data dari PLC 1 dibaca di PLC 2 ataupun sebaliknya. Nah, jadi itu untuk fungsi dari address mapping pada HMI Wikon. Nah, untuk caranya kita bisa buka pada Docs Wikon ya teman-teman. Sini saya akan buka. Nah, dia bisa dicari pada HMI di sini PI Studio. Lalu pilih aja yang library. Kita pilih yang mapping. Nah, di sini sudah ada step-step dan tutorialnya. Nah, untuk 1 ini, 2 ini, 3 dan seterusnya. Oke, di sini saya akan jelaskan. Nomor 1, nah ini kita bisa memilih address tipe yang mau kita kirim atau transfer ya. Bisa berupa bit address ataupun word address. Nah, ini akan saya buka aja, contohkan di sini. Ini saya sudah membuat projectnya nanti. Nah, untuk bit address dia seperti ini konfigurasinya teman-teman. Jadi dia ada di software PI Studio di project. Lalu dia berada di mapping. Nah, library ini mapping, kita klik aja. Mapping. Nah, ini ada dua tipe address, mau yang bit address atau yang word address. Kalau yang bit address seperti ini dia, teman-teman. Jadi source-nya dari alamat berapa? Katakanlah nanti misalkan kita edit dari Wikon LX5 V yang Ethernet. Kita pilih yang M0. Oke. Nah, terus untuk panjangnya berapa? Ya, untuk panjang data yang mau kita transfer ke PLC 2 ataupun data targetnya. Misalkan 1 berarti nanti dia akan mentransfer M0 saja. Kalau 10 berarti dia akan mentransfer 10 data. M0, 1, 2, dan 10. Nah, jadi ada 10 data nanti yang ditransfer kalau lengthnya diisi 10. Nah, ini juga ada calculation. Di sini kita bisa menggunakan calculationnya. Untuk bit address dia tersedia seperti ini. Ada AND, OR, NOT, dan XOR. XOR ya, XOR di sini. Jadi kalau AND berarti dia membandingkan antara source 1 dan source 2. Misalkan pengaman ya, ketika 1 dan 2 baru on atau sudah on, dia baru mengirim ke target address-nya. Kalau OR berarti ketika salah satu source-nya dia terpenuhi atau on, maka targetnya akan on juga. Nah, kita bisa menggunakan calculation untuk fungsi seperti itu. Untuk modenya kita bisa pilih read only atau read read. Bedanya apa? Kalau read only kita dari source mengirim ke target saja. Nah, kalau read dari target misalkan kita rubah, di source-nya juga akan berubah. Jadi dua arah dia komunikasinya teman-teman. Untuk read only, untuk update frekuensi ini bisa dipilih general atau trope. Biasanya kita pakai general. Nah, untuk mapping when off ini maksudnya dia adalah trigger bit address-nya. Seperti di sini. Untuk mengenable
mapping tersebut berjalan atau enggak. Jadi untuk pengamannya teman-teman, untuk enable-nya. Jadi ketika bit ini belum hidup atau belum on, nanti fungsi address mapping tidak bisa jalan, bisa di setting seperti itu. Ini seperti saya buat pada project. Katakanlah kita coba setting di sini, kita pakai HDX 0.0. Nah, ini mapping when off, bisa juga di setting mapping when on. Jadi bisa dipilih. Mapping address ini bekerja ketika HDX 0.0 off atau HDX 0.0 on. Nah, untuk target addressnya berarti ini adalah target address di PLC kedua atau data yang mau kita copy di sini. Nah, katakanlah di sini Modbus TCP yang level function, kita pilih coil 4096. Nah, dari mana 4096 mas? Nah, kita bisa lihat di DocsBeacon. Di sini untuk Internet Communication. Jadi ketika PLC ALX5S yang N series itu digunakan sebagai slave atau server, addressnya akan berubah seperti ini, menyesuaikan dengan address Modbus. Oke ya, bisa dipahami. Untuk M0-nya berarti mulai dari 4096. Nah, maka dari itu di sini akan saya set 4096. Oke, kalau sudah nanti di add ya teman-teman. Nah, ini saya sudah punya konfigurasi seperti ini ya teman-teman. Jadi dari M0 nanti akan mengirim data ke alamat Modbus 4096, yaitu M0-nya si PLC kedua. Jadi di sini source-nya dari PLC 1, targetnya di PLC kedua. Nah, panjang datanya 10 data. Update frekuensinya kita ganti general aja di sini. Setelah itu diedit. Nah, kalau mau merubah ya teman-teman, diklik dulu ininya 2 kali, baru diedit. Modify successful seperti itu. Jadi kalau mau rubah seperti ini, nah ini jangan langsung diisi, kita klik dulu settingan yang kita buat. Nah, baru kita rubah settingannya. Seperti itu. Itu untuk yang bit address. Kita lanjut untuk yang word address teman-teman. Nah, word address seperti ini settingannya. Jadi nanti dari data D0 akan saya tambahkan dengan data di 4097. Dia 4 ya kode Modbusnya, yang artinya dia register. Kita bisa lihat 4097 berarti dia di D2. Oh sorry, di D1 ya teman-teman. Nah, di D1. Jadi di 4097 tadi ditambahkan, datanya akan disimpan di D2 PL1. Oke, panjang datanya adalah satu data. Di sini fungsinya cuma read only. Jadi D2-nya nggak bisa merubah ini. Dia cuma membaca hasil kalkulasi dari source 1 dan source 2. Seperti itu. Nah, untuk mapping enable-nya saya menggunakan HDX 30.2. Oke. Oke, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya global mapping control. Nah, di sini kita bisa setting kalau ini kita fungsikan, jadi dia untuk semua mapping address itu harus lewat control bit ini terlebih dahulu. Baik itu bit address maupun word address. Nah, bisa dilihat kan di sini ada address juga untuk enable mapping. Yang bit address juga ada. Nah, ini addressnya bisa dibedakan. Tapi kalau yang global address itu dia sama. Jadi kayak misalkan ada dua fungsi pengaman. Global addressnya harus di enable dulu, baru bit di masing-masing tipe data di enable. Baru address mappingnya bisa jalan. Atau kalau misalkan tidak memakai global mapping juga bisa teman-teman. Ataupun malah langsung saja kita bisa mapping tanpa mengenable atau disable bitnya itu juga bisa. Ini tinggal dihapus saja nanti. Seperti itu. Oke. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba untuk download di sini teman-teman. Oke.
Di sini akan coba saya hidupkan. Kita lihat di sini. Nah, handle-nya hidup, teman-teman. Nah, untuk targetnya dia belum hidup karena kita belum mengenable bit mappingnya. Nah, seperti ini. Kan masih belum hidup. Nah, karena saya memakai global mapping enable, jadi globalnya juga harus dihidupkan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, baru bit pada targetnya akan ikut hidup. Kita coba lihat di Modbus-nya. Nah, di sini bitnya ikut hidup. Oke. Nah, kita coba lagi ya, teman-teman, untuk bit kedua. Jadi source-nya ini dari PLC 1. Targetnya dia di PLC 2. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, jadi ketika ada anomali ataupun ada pergerakan dari data source-nya, di data target juga ikut berubah. Nah, seperti ini. Misalkan kita matikan, nah targetnya juga akan ikut berubah. Nah, kita coba disable untuk bit mappingnya. Nah, kalau kita disable, meskipun source-nya kita rubah, targetnya tidak akan berubah. Kalau kita enable, nah dia baru akan mengikuti si source-nya. Nah, bedanya kalau misalkan kita pakai yang read to read, misalkan di targetnya mati, di source-nya juga ikut mati karena dia membaca dan menulis. Kalau read only, meskipun dia targetnya mati, source-nya tidak akan mati. Seperti itu bedanya, teman-teman. Oke, kita coba yang alamat data. Kita lihat dulu di PLC-nya ya. Nah, ini hidup seperti itu. Source 1, nah ini dari PLC 1 ya, teman-teman. Kita isi 20 misalkan. Source G1-nya kita pilih 5. Nah, kita coba enable. Ini targetnya masih 0 karena belum di enable. Karena tadi saya menggunakan fungsi aritmatika add, makanya di situ saya lambangkan untuk tambah-tambahan atau fungsi penjumlahan di aritmatika. Nah, di sini ini ada banyak ya, teman-teman, nanti bisa di setting sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan nggak mau pakai, cuma mau transfer dari data PLC 1 ke PLC 2, ini tinggal dikasih non aja seperti itu. Nah, kalau ini dia read only, jadi dari dua data ini dia dibaca D2. Jadi misalkan D2 ada perubahan, ini tidak akan berubah seperti itu. Kita coba. Kita enable mapping. Nah, di sini untuk Modbus-nya ya, teman-teman. Jadi ibaratnya ini adalah PLC yang 2. Enable mapping. Nah, 20 tambah 5 sama dengan 25. Seperti itu. Oke, misalkan ini dirubah menjadi 6. Nah, ini akan berubah menjadi 26. Nah, misalkan rubahnya dari PLC nih. Di 7, nah di sini akan berubah menjadi 7. Mungkin sistem seperti ini bisa digunakan, katakanlah teman-teman punya 2 mesin. Nah, di situ per mesinnya mau diambil total produksi. Dari mesin 1 20, dari mesin 2 7. Nah, itu totalnya 27 produksi ya. Jadi seperti itu juga bisa ya, teman-teman. Oke. Cukup mudah bukan untuk mapping kali ini? Jadi cukup sekian untuk tutorial pada video kali ini. Untuk settingan parameter PLC dan sebagainya bisa dilihat pada review video sebelumnya di YouTube kami Wicon Indonesia. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.